sungguh nyata bila kita yang mengucapkannya, menghidupinya. Kita selalu mengatakan misalnya menjual-jual, oras, menjual-jual, jauh, atau dalam bahasa-bahasa lain, entah dalam, adalah ungkapan sesungguhnya dari pengalaman akan ketenangan, kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini, Minggu kedua Paskah, dalam Minggu kerahiman ilahi, kerahiman, misericordia, cordes, hati yang berbelas kasih. Banyak dari antara kita juga mungkin berbelas kasih, tapi bukan dari hati yang benar. Mungkin dari sentimen perasaan, kasihan ya dari pengalaman kemanusiaan. Tapi kita sebagai murid Kristus, kita harus sampai kepada hati yang adalah pusat dari kehidupan manusia. Dalam bacaan Injil hari ini ditampilkan suasana hati para rasul yang tertutup. Mereka berada di satu tempat dan mereka mengunci pintu. Gambaran Injil Yohanes mengunci pintu berarti ketertutupan hati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sering pintu-pintu kita juga tertutup. Tapi lebih dari itu sebenarnya hati kita lebih tertutup. Kita membangun tembok-tembok, membangun pemisah-pemisah. Tapi Tuhan tak bisa kita tutup dengan hal-hal ini. Tuhan yang bangkit itu tak lagi bisa dibatasi dengan ruang dan waktu menurut kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih terbatas ruang dan waktu. Namun sungguh pengalaman Paskah kebangkitan Kristus juga hendaknya menghantar kita murid-muridnya agar selalu hidup dari Paskah Kristus. Hidup dari Paskah Kristus adalah mengalami kedamaian, dan damai ini tak bisa juga dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita merasa damai, kemana pun kita pergi atau kemana pun kita ditempatkan dalam situasi sulit apapun, akan menghalangi kedamaian itu. Maka kadang-kadang ada yang mengatakan, aku kalau di sana lebih tenang, lebih mendapatkan iman saya di sana. Nah ini lagi pertanyaan sebenarnya, iman itu punya aku atau punya Tuhan? Berani-beraninya kamu mengatakan kamu memiliki iman. Siapa kita ini? Iman itu adalah pemberian Allah yang kita terima saat kita dibaptis. Dan iman itu kita tanggapi lewat menjaga, memeliharanya. Tapi kita bukanlah pemilik iman itu. Namun iman itu diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita saat kita dibaptis. Yesus tadi mengurusi para rasul dengan Roh Kudus. Kita pun ketika kita dibaptis, kita telah menerima Roh Kudus. Namun Roh Kudus itu harus kita jaga, kita pelihara, sehingga itulah yang menandakan kita hidup, kita bangkit. Saudara-saudariku terkasih, murid-murid itu bersuka cita karena melihat Tuhan. Dari ketertutupan pintu, ketertutupan hati, lalu sapaan dan warna kebangkitan damai baginya. Kini mereka mengalami sukacita dan mereka diutus dengan mengurusi Roh Kudus.
Kita pun lewat pembaptisan, kita pun telah menerima Roh dan kita pun diutus. Kita pertama-tama adalah membawa. Maka Keuskupan Agung Medan tahun ini, Opus Pastoral Umat Katolik yang bermisi, mengingatkan kembali agar kita yang sudah dibaptis ini tanpa terkecuali wajib untuk bermisi. Bermisi artinya hidup dari Paskah Kristus yang selalu menghadirkan kebaikan dan damai. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, satu hal yang menarik dari penginjil Yohanes yang kita tidak temui dari penginjil sinoptik lainnya adalah tentang penghapusan dosa. Hanya kepada para rasul yang menerima warta kebangkitan ini, Yesus mengatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah dasar dari sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi yang telah diberikan oleh Yesus kepada para rasul, yang diteruskan kepada para uskup, dan kemudian kepada para imam yang melayani sakramen tobat. Saudara-saudari terkasih, namun ternyata di antara mereka ada yang tidak hadir saat Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dialah Thomas. Dan para rasul mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, menaruhkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku sekali-kali tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Thomas adalah gambaran perwakilan dari kita seluruhnya. Namun Thomas telah menunjukkan iman yang sungguh. Karena Yesus tetap setia pada janji. 8 hari kemudian dia hadir lagi, dan kali ini Thomas ada bersama mereka. Satu refleksi yang penting adalah bahwa kita sebagai murid Kristus harus selalu berada dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Karena kalau tidak akan hilang, tercerai-berai. Para rasul dalam ketakutan, dalam ketertutupan hati, mereka masih tetap berada bersama dalam komunitas, dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Tapi ini sangat penting. Jangan karena kita sakit hati terhadap orang-orang tertentu di antara kita, akhirnya kita memisahkan diri. Siap-siap kita akan hilang. Ingat, dalam kekecewaan, jangan pernah lari dari kawanan, dari persekutuan, dari persaudaraan. Bapak Ibu, suami istri yang berkelahi, yang berkonflik, itu adalah bagian dari kehidupan. Jangan sempat lari dari keluarga atau cerita sana sini cari pendapat, semua akan menghancurkan. Jawabannya hanya bila kembali pada keluarga, kepada komunitas. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, selagi kita hidup di dunia ini, selalu ada masalah, selalu ada konflik. Namun jika kita hidup dari Paskah Kristus, kita akan mampu melaluinya dengan damai dan tentram. Kalau mau lari dari masalah, jangan hidup ya di dunia ini. Maka banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu menghadapi masalah, karena tak memelihara iman yang telah dia terima dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, Yesus selalu menepati janjinya. Kasih Allah kekal abadi selama-lamanya. Maka dia pun hadir lagi bersama dengan Thomas dan yang lain. Dan kali itu Yesus
yang berbelas kasih, yang mengetahui keinginan, cita-cita dari Thomas. Dia pun datang dan meminta langsung kepadanya, "Taruhlah jarimu di sini, lihat tanganmu, ulurkan tanganmu." Dan Yesus katakan, "Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Luar biasa jawaban Thomas, iman yang sungguh yang ia pelihara, yang ia terima dari Yesus. "Ya Tuhan dan Allah." Saudara-saudari terkasih, Thomas adalah pribadi yang tidak mau hanya mendengar tentang Yesus bangkit. Nah, ini yang luar biasa dari Thomas. Jadi jangan kita mengatakan, "Oh, seperti Thomas, Thomas itu diganti." Tidak, Thomas itu adalah perwakilan dari manusia, pribadi yang beriman, sungguh yang mau bertemu langsung dengan Yesus secara pribadi, bukan lagi atas kata orang. Ingat ketika Yesus mengatakan kepada Thomas, kepada para rasul, "Dialah jalan, kebenaran dan hidup." Siapa yang bertanya kepada Yesus? Thomas. "Tuhan, di manakah jalan itu? Jalan kehidupan kekal." Apa jawaban Yesus? "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Dan siapa yang bertanya? Thomas. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita banyak dari antara kita, iman yang kita terima itu dari Tuhan sering karena kesaksian-kesaksian orang lain, karena pengajaran-pengajaran guru, suster, pastor, atau orang-orang lain, atau karena melihat pengalaman orang lain. Benar, itu adalah pengalaman iman yang membantu kita untuk tetap teguh. Tapi ingat, harus dan wajib kita bertemu dengan Kristus yang bangkit secara pribadi, bukan kata orang. Thomas adalah perwakilan dari iman yang sungguh, yang mau bertemu langsung dengan Kristus yang bangkit. Kalau kita tidak mengenal Kristus, kita orang Katolik, kalau tidak mengalami Kristus sungguh, siap-siap kita akan mudah goyang dan akan hilang. Karena kita dasarkan iman yang kita telah terima pada orang-orang tertentu yang tak bisa kita andalkan. Tidak ada andalan kita selain Yesus. Maka bertemulah dengan Yesus. Maka apapun yang terjadi, situasi kekacauan apapun yang terjadi di keluarga, di komunitas, di gereja, kita tetap akan teguh. Maka Santo Paulus ingat dalam perjumpaan dengan Yesus yang maha rahim, misericordia, dia mengatakan, "Yesus andalanku," bukan orang-orang tertentu, bukan kehebatan-kehebatan, tapi Yesuslah andalanku. Maka Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Para rasul lain tidak mengatakan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita lagi untuk merefleksikan sudah sejauh mana kita merawat dan menjaga iman yang telah kita terima dari Tuhan, juga melalui kesaksian-kesaksian, pendengaran, membaca, pengetahuan kita tentang Tuhan. Jangan hanya pada akal budi dan perasaan sentimen belaka, tapi harus masuk dalam hati agar sungguh kita mengalami kedamaian sungguh. Dan kedamaian itu hanya Tuhan yang dapat memberikan, tak ada yang lain. Kalau membuat senang mudah, ada uang, ada pesta, senang bisa bersama. Tapi apakah setelah itu kita mengalami kedamaian? Belum. Semua harta, semua yang ada ini tak mampu memberikan ketenangan batin dan jiwa hati kita. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikannya. Maka Thomas telah menjadi teladan bagi kita untuk bertemu langsung dengan Kristus yang bangkit. Maka refleksi, jangan-jangan kita sudah lama menjadi Katolik, tapi kita belum mengalami kebangkitan. Belum kita rawat iman itu yang telah diwariskan, tapi kita tidak jaga, kita rawat, dan kita tidak bertemu dengan Kristus yang bangkit.
Katolik telah sungguh menjaga iman saya, tapi kita tidak bisa bersekutu dengan orang-orang, apalagi sesama Katolik di sekitar kita yang masih terkotak-kotak, ini suku saya, ini kelompok saya, ini suku dengan saya. Bukti nyata bahwa iman yang telah kita terima itu masuk ke dalam hati kita, dan kita belum bisa seperti Thomas, ya Tuhan dan Allah. Dan Yohanes dalam kitab Wahyu, karena pengalaman iman itulah dia melihat kehadiran Tuhan. Aku adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Saudara-saudari terkasih, Santo Fransiskus Assisi dalam perjalanan pertobatannya sampai akhir, dia pun akhirnya menemukan Deus meus et omnia, Allahku dan segalanya. Semuanya kita tinggalkan. Bapak Suci Sri Paus Fransiskus telah berjuang menggembalakan umat dengan kesederhanaan, dengan keterbukaan, meretas semua tembok-tembok yang kita bangun di dunia ini. Dia juga menghadap saudari maut dan meninggalkan harta apapun selain harta surgawi, harta rohani yang akan dikenang sepanjang masa. Maka mari kita merefleksikan apa yang sudah saya persiapkan untuk saya tinggalkan ketika saya beralih kepada kebangkitan kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah tujuan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, beralih menuju kehidupan kekal. Tapi apa yang sudah kita tinggalkan? Santo Fransiskus Assisi mengatakan, mari kita mulai lagi. Tak ada kata terlambat, selalu ada kesempatan. Tuhan selalu hadir. Bahkan sekalipun kita tutup hati kita, Dia hadir. Namun kehadirannya dapat kita rasakan kalau kita membuka hati. Jangan kita katakan, Tuhan di mana kamu saat penderitaan? Bertanya kita, apakah dalam penderitaan ini masih membuka hati kepadanya? Jangan pernah berkata, Tuhan di mana engkau? Dia ada, hanya kita, hati kita yang masih tidak tutup. Maka kita tidak melihat dan merasakan kehadirannya. Mari kita mulai lagi. Mari kita hidup dari Paskah Kristus, warta damai, belas kasih, dan selalu mulai lagi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin.